al awalu utai kang awali guma barang bahwa kang nyocoki apa ma al waqi'ain kenyataan wal itiqad lan ing itiqad agaulina kayo dawuh kita ma'asyiral muslimina ngususaken sapa ingsun ing bebera golongan yang Islam mukmin ambadallah ngucap-ngucap ambadallahul baqalah nyukulaken sapa Allah al baqalah ing janganan. Yang pertama dari macam-macamnya hakikat akliyah dari sisi fakta dan keyakinan itu yang pertama adalah sesuatu adalah hakikat akliyah yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keyakinan. Contoh seperti kita sebagai orang mukmin bilang ambadallahul baqalah, Allah yang menumbuhkan sayur mayur, Allah yang menumbuhkan sayur mayur. Jadi ambatah juga menumbuhkan itu adalah hakikat. Allah yang menumbuhkan ya hakikat. Kedua-duanya hakikat. Yang faktanya Allah. Kenyataannya dia Allah. Orang mukmin juga keyakinannya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu adalah ciptaan Allah. Asani itu ikan ngaping bendo iku mah barang. Iku hakikat akliyah. Coba kang nyocok apa mah. Alitiqad yang itiqad faqat mengkau beloko agolil jahili kaya pengucap yang kang bodoh ail kafiri itu si wong kafir ngucap ambadallahu rabbi al baqlah wong kang kaya iku mah barang nyocok toba kang nyocok apa mah alitiqad yang itiqad faqat mengkau beloko agolil jahili kaya pengucap yang kang bodoh ail kafiri itu si wong kafir ngucap ambadar rabbi al baqlah nyukuraken apa rabi'u musim semi al-baqlah ing janganan. Yang kedua yaitu sesuatu israt yang hakikat yang sesuai dengan keyakinan saja, tetapi faktanya tidak sesuai dengan fakta. Seperti orang bodoh. Maksud orang bodoh orang kafir. Orang kafir itu maksudnya tidak percaya Tuhan, bahwa semua yang terjadi di alam itu ya terjadi dengan sendirinya. Itu mereka bilang begini, musim semi itu menumbuhkan sayur mayur. Musim semi menumbuhkan sayur mayur. Padahal yang menumbuhkan Allah. Berarti ini sesuai dengan keyakinan saja. Keyakinannya orang kafir bahwa makhluk ciptaan itu ya terjadi dengan sendiri mereka. Ya, keyakinan saja. Faktanya tidak. Faktanya adalah Allah yang menumbuhkan. Asal sudah kami dulu iku barang bapak kang nyocoki apa mah. Kalau yang kenyataan waktu mengkabel kau kakolil Mu'tazili. Kaya pengucape wong kang bangsa Mu'tazilah. Liman maring wong layak rifu kang ora urus sapa Mu'tazili halau ing tengkeman. Wa halate Mu'tazili iku yukhfiha. Salah ya. Liman warang wong layar fukara urus sapa man halau ing tingkai Mu'tazilin wa halate Mu'tazili iku yukhfiha nyamaraken sapa Mu'tazili ha ing hal-hal anu saking man ngucap-ngucap khalaqallahu al-af'ala kullaha dadiaken sapa Allah ing bepro kelakuan kullaha sakabehane af'al. Yang ketiga, macam ketiga adalah sesuatu hakikat akliyah yang sesuai dengan kenyataan saja, tapi keyakinan dengan orang yang mengucapkan, yang mengatakan itu tidak sesuai. Contohnya adalah orang Mu'tazilah ngomong kepada orang yang orang ini tidak tahu bahwa yang ngomong itu Mu'tazilah. Sebab si Mu'tazilah ini menyembunyikan akidahnya, status dia, apa itu aliran dia bahwa dia Mu'tazilah. Dia sembunyikan dari orang tersebut. Sehingga kata Mu'tazilah itu ngomong bahwa Allah yang menciptakan segala perbuatan. Berarti semuanya, baik ikhtiyariyah atau daruriyah. Itu Allah yang menciptakan. Itu wakilnya, faktanya ya memang Allah yang menciptakan. Tapi akidahnya tidak. Sebab akidahnya kalau Mu'tazilah itu yang menciptakan perbuatan ikhtiyariyah itu adalah manusia sendiri, makhluk sendiri.
makhluk berakal, bukan Allah. Itu berarti pas sudah ya, sesuai dengan kenyataan, tapi kenyataan saja, tidak keyakinan. Ar-Rabbi utai kang mapati kuma barang yudhala yudhalu kang ngaran nyocoki pama wahidan ing siji minum saking karuni itiqad dan lan waqi. Akauli kago yang ucap pira? Ucap Zaidun teko sapa Zaidun Zaid. Wa anta halate sira. Iku ta'lamu huruf sira. Yakin sira anna dune Zaid iku lam yaji ora teko sapa Zaid dunal mukhaddabi. Ora muhaddab. Yang keempat, jenis keempat yaitu hakikat akliyah yang sesuai dengan tidak sesuai dengan kedua-duanya. Keyakinan meleset, fakta juga meleset. Tidak sama dengan fakta, tidak sama dengan keyakinan. Misalnya Anda ngomong begini, ja'a Zaidun. Zaid sudah datang. Padahal kamu waktu ngomong itu tahu bahwa Zaid tidak datang. Jadi Anda berbohong. Berbohong dengan tidak sesuai dengan hati. Berarti akidah engkau tidak sama dengan yang engkau omongkan. Mukhatabnya tidak tahu bahwa Zaid itu datang, tidak tahu. Itu berarti namanya tidak sesuai dengan kenyataan dan akidah. Wa qaulum qadai deui sunne bidado wali kaga hakikatin iku adzahiru utawi zahiri iku annahu tanil hakikatin iku ta'alliqun gumantung bi asbitanna kelana bat asbitanna mahdzufan haladan buang majazin utalabat majazin iku ma'dhufun dan atafakan bi atifin kana huruf kang atafakan mahdzufin kang den buang. Jadi di bait tadi wal haqiqatin majazin warada lil aqiman subain amal mubtada itu lil haqiqatin itu secara zahir i'rabnya adalah bertakluk kepada asbitannah yang dibuang. Dikira-kirakan kata-kata asbitannah, tetapkanlah pada hakikat. Kemudian kata-kata majazin itu diatofkan kepada hakikatin dengan huruf atof yang dimahdzuf juga. Jadi asalnya wali hakikatin wa majazin. Karena tidak muat akhirnya wawunya dibuang. Mansubaini utai lafaz mansubaini ku halun dadi hal min dhamiri warada saking dhamiri warada al barizi kang pertelo wal aqli utai lafaz alil aqli ku mutaliqun gumantung bihi kelan warada ay fa yuqalu tegese mung kudu dicapaken apa hakikatin aqliyatin wa majazin aqliyin. Kemudian kata-kata mansubaini itu jadi hal dari domirnya warada, domir alif ya, domir alif yang di warada itu adalah domir bukan alif itlaq tapi alif domir tasniyah. Itu tingkai hakikatan majaz mansubaini halad dan bangsakan karuni. Kemudian walil aqli itu jar majrur ta'alluqnya kepada warada. Artinya apa? Artinya ifaqul hakikatin wa ma waqliyatin wa jazin aqliyin. Artinya karena hakikat dan hakikat dan majaz itu ada dua, berarti juga ada dua juga. Ada hakikat aqliyah, ada majaz aqli. Wa yujuzul nang apa ta'alluquhu. Wa yujuz apa ta'alluquhu gumantunge lafaz walil aqli bi warada kalan lafaz warada al-aidi kang bali apa dhamiruhu dhamiri warada lil isnadi barang lafaz isnadi wa alifu tawi alif warada iku lil idlaqi alif karena mengucapaken tapi sah-sah saja apa itu lil aqli jarun majrurun tapi tidak ta'alluq kepada mansubaini tetapi ta'alluq kepada warada. Yang mana domir warada itu kembalinya kepada isnad bukan kepada hakikat dan majaz. Berarti alifnya apa? Alifnya warada itu adalah alif itlaq bukan alif tasniyah, bukan alif domir tasniyah. Mansubaini udah dapat mansubaini ku sifatun tadi sifat. Iku sifatun tadi sifat dalam akad dia hakikat lan majaz. Wali aqli dapat wali aqli ku mutaliqun gumantung bihi kelawan mansubaini ay waradal isnad tegese teko apa isnad ila hakikatin maring hakikat wa ila majazin maring majaz
mansubaini kan den bangsaken karone lil akli maring akal. Kemudian lafaz mansubaini itu adalah jadi sifatnya hakikatin dan majaz. Kemudian walil akli itu jar majrur ta'alluq kepada mansubaini. Artinya apa? Artinya yang mana isnad itu datang pada hakikat dan datang kepada majaz, yang hakikat dan majaz itu dinisbatkan kepada akal. Aqalu tayyib sanad amal mubtada al haqiqatul aqliyatu tegese utawi hakikat kang muncul akal. Wa qawluhu tayyib sanad au mudahihi ay musyabihihi tegese lafat kang nyerupane ing fiil fid dalalatin dan menuduhkan al hadatsi ngati mana kejadian. Kemudian kata-kata al-mal mubtada. Amal mubtada isnadu fi'lin aw mudahi ila. Isnadu fi'lin aw mudahihi ila sahibihi kafa zaman tabattala. Maksudnya apa mubtada? Bukan mubtada ilmu nahwu sebaliknya khabar, tetapi mubtada itu yang permula yang pertama. Maksudnya apa yang pertama? Yaitu hakikat akliyah. Kata-kata beliau aumudahihi maknanya adalah ay musyabihihi, lafaz yang sama dengan fiil, sama dalam hal, sama-sama menunjukkan kejadian. Kejadian itu bisa perbuatan, bisa ya kejadian saja. Wafa zaman tabattala utai manane fa zaman tabattala iku aflahat tegesi bejo beruntung sapa man wong ing qataah kang jungkung sapa man ila maulahu maring gustine man. Wa tabattulu utawi tabattul iku gismane ana rung zaman tabattulul bidayati suwi jungkung ing dalem kawitan wa tabattulul bidayah iku lan qita'um mutus atau menghindar mingu anil khalqi makhluk bil uzlati kalawan menyendiri. Wa utawi ing kita anil khalqi bil uzla iku wasful muridina sifate pira-pira wong kang ngarepaken wusul ila Allah. Wa tabaddulul nihayati lan tabattul nihayah jungkung ing dalem katok ing dalem akhir. Wa tabaddulun nihayah iku khuluwul qalbi sepine ati wong kitauhu lan pegote qalbi anis siwa saking salane Allah. Wa huwa tabattu utawi khulul qalbi iku wasful wasilina sifate peperong kang tumeka ing Allah. Kemudian kata-kata beliau pengarang musannif yaitu fa zaman tabattala itu artinya apa? Artinya adalah beruntung, berbahagia orang yang konsentrasi, yang fokus pada Tuhannya. Tabattul fokus kepada Allah, konsentrasi pada Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah tabattulul bidayah, yaitu fokus para pemula. Fokus permulaan, konsentrasi pada Allah. Permulaan itu ialah menjauh dari makhluk, dari manusia dengan menyendiri. Ini sikap ini, perbuatan ini adalah sifatnya orang-orang yang murid itu yang bersuluk bertorikot menuju dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah tabattulul nihayah, yaitu fokus kepada Allah yang terakhir. Apa itu? Itu adalah hati kosong dari selain Allah, hati terputus dari selain Allah. Hati terputus dari Allah, selain Allah itu adalah sifatnya orang-orang sudah sampai bersanding dengan Allah, bertakarub kepada Allah. Aqalu tadawim sanab dawu wa aqsamu iku ad-dhamiru tadhamir iku lil mubtada'i maring lafat mubtada walau nadharal muradi walau nadharal meningali sebagaian sanab lil muradi maring barakan dan karpaken bikal mubtada wa wate murad iku al haqiqat adalah annasa mongko yektene muannasaken sapa gen sebagaian sanab ad-dhamira ing dhamir
kama huwa kaya oleh utawi taknis iku ba'dun nusakhi kelan setengah biar para drodo. Kata-kata aqsamuhu, dhamirnya aqsamuhu, dhamir hu itu kembalinya kepada mubtada. Seandainya musannif itu memandang pada apa yang dimaksud dengan mubtada itu, apa itu ialah hakikat, maka pasti beliau muannaskan dhamir itu bukan waqsamuhu tetapi waqsamuha. Tapi memang di sebagian nuskhah salinan lain memang bacanya adalah waqsamuha.